warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di ruangan yang seperti biasa yang melakukan perkuliahan. Kemudian sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari membaca doa, yaitu surah Al-Fatihah sebagai pembuka dari pembelajaran ini, supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah yang sesuai dengan manfaatnya. Oke, alhamdulillah. Al-Fatihah. Doa selesai. Oke, adik-adik semuanya, pada kali ini saya akan menyampaikan tema mengenai sosiologi agama. Ya, seperti biasa, selain kehadiran dan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi pendekatan-pendekatan ilmiah tentang dalam studi agama, ya kan? Yang kedua itu membedakan antara pendekatan teologis dan terhadap agama, karena kita beragama itu ada hal-hal yang berkaitan aspek-aspek pendekatan teologis. Beragama itu tak hari ini kita Allahu Akbar atau sekedar niat kemudian ambil wudhu, tapi ada teori-teori lainnya yang perlu dilakukan supaya nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu ada efeknya. Kemudian itu yang ketiga itu menjelaskan fungsi sosial agama dalam masyarakat. Agama itu bukan sebagai bentuk identitas, oh dia agama Islam, ya kan? Selama ini dia agama Hindu, Islam dan lain sebagainya, itu bukan hanya sekedar identitas. Atau kita melihat seseorang yang non agama Islam berkopiah hitam lah gitu, oh dia Muslim, ternyata bukan kayak gitu kan? Karena kita melihatnya pada simbol, ya kan? Nah simbol itu juga kadang tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Bisa saja dia bukan Muslim, tapi kopiah itu adalah simbol-simbol nasionalis, ya kan? Kemudian apa itu kajian ilmiah tentang agama? Nah, yang pertama itu kajian ilmiah yang bersifat objektif, sistematis, bebas nilai dan pribadi. Kita juga harus melihat sesuatu itu dengan yang kita menilai tidak berat sebelah, ya kan? Kalau kita mengaitkan dengan istilah moderasi beragama itu menentukan sesuatu sikap itu tidak berat sebelah, sehingga kita berimbang dan menentukan keputusan atau mengambil kebijakan itu sesuai dengan ketentuan. Kemudian sistematis. Selain itu juga harus ada hal-hal yang berkaitan dengan sistematis, yaitu berkelanjutan, maksudnya dengan hal-hal yang pokok terhadap berkaitan. Oh, kamu menilai dia personal gitu. Menilai seseorang itu personal atau beragama itu harus melihat dengan kacamata keseluruhan. Dari disiplin ilmu yang berbeda juga bisa. Ya kan, tidak boleh kaku begitu melihat seseorang itu. Nah, kenapa? Karena itu juga menentukan kepribadian orang itu. Oh iya, ternyata dia ada nilai-nilai lain yang memang disembunyikan. Nah, karena faktor. Kedua itu adalah tidak menilai benar atau salah suatu keyakinan, tetapi mengkaji fungsi, struktur dan pengaruh sosialnya. Nah, ternyata orang itu keras, kemudian tidak keras itu ada faktor-faktor X di belakangnya. Latar belakang apa sih? Bisa jadi karena latar belakang pendidikan, ya kan? Kemudian faktor sosial lainnya yang secara ekonomi juga berpengaruh kepada personal seseorang. Kemudian itu yang tiga itu fokus fenomena keagamaan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, ternyata orang hari ini beragama itu juga menjadi fenomena-fenomena sendiri. Oh ini dia ekstrim dalam beragama, ada yang juga tidak ekstrim. Itu bagian dari pengamalan, ya kan? Ada Islam santri, Islam ambangan, ada yang istilah Khawarij, Mu'tazilah kayak gitu kan. Itu bagian dari cara orang yang hari ini juga tidak memiliki referensi. Kita harus memiliki referensi utuh. Jadi kita sebagai orang yang memahami konsep sosiologi agama itu sendiri. Kemudian pendekatan ilmiah terhadap agama. Nah, kita harus punya pendekatan yang itu juga mencairkan suasananya kan. Karena apa? Karena masyarakat kita itu sudah ada juga yang
bisa kritis terhadap fenomena belajar. Kalau dulu kita mencari guru, ya kan? Cari guru nih, orang-orang dulu tuh cari guru. Sekarang mau cari guru gampang, tinggal lihat TikTok, ya kan? Nah, cuman yang harus dilihatnya latar belakang kita belajar itu harus tuntas gitu. Tidak hanya cukup di TikTok, banyak ustaz atau kiai itu dia TikTok bisa gitu. Ada yang memang secara ilmuwan dia mampan gitu, tapi itu tidak boleh putus dari pembelajaran yang ada yang sehingga itu menjadi sangat penting. Kemudian di sosiologi agama kita juga masih mengadopsi beberapa pakar, yaitu sosiologis atau agama sebagai pendekat perekat sosial. Nah, ternyata agama ini bukan hanya sebagai identitas seseorang gitu ya kan, tapi juga menjadi perekat sosial terhadap sesama, lintas agama, ya kan, lintas iman, ya kan, menyebutnya kalau sekarang itu bukan lintas agama, tapi lintas iman. Semua agama itu harus menjadi dan menyadari perekat bahwa agama itu bukan hanya untuk dijadikan simbol agama tersebut saja. Kemudian antropologis, dari beberapa yang memang kita harus ketahui untuk beragama itu bukan hanya sholat saja gitu, dia tidak tamang melihat atau menyelesaikan persoalan kegalauan, ya kan? Beragama itu untuk menyelesaikan kegalauan secara tidak langsung. Karena apa? Karena orang yang tidak sholat saja bisa saja itu berarti kan tidak sholat sebenarnya, maka perlu beragama gitu. Nah, itu salah satu yang konkret kita beragama. Kemudian psikologis dan sebagai proyeksi kebutuhan batin, itu beragama bukan kebutuhan batin saja gitu. Masa perlu berzikir itu selain kan memang mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan, supaya tidak dianggap sombong saja kepada Tuhan. Misalnya beristighfar supaya tidak dianggap sombong atau perlu beristighfar. Tapi lain dari itu semua, ternyata istighfar itu memberikan ketenangan yang luar biasa kepada batin kita. Tapi kalau untuk sekali memang belum terasa, efeknya harus berkali-kali. Kemudian provokat terhadap fungsi agama itu sendiri, sehingga bisa menempatkan sebagai orang yang beragama dan pengamalannya sendiri. Kemudian fungsi sosial agama menyediakan sistem makna. Nah, kita beragama itu juga memberikan makna-makna lain gitu, ya kan? Persoalan kalian menampilkan dalam bentuk yang lain gitu, menyesuaikan dengan mode, ya kan? Kalian berkerudung misalnya, berkerudung dengan mode-mode lain itu bagian menyesuaikan mode sebenarnya. Kemudian di sisi yang lain juga memberikan makna yang itu indah dilihat, ya kan? Tapi untuk hal-hal tertentu misalnya itu dia tidak elok gitu kan, kalau pada akhirnya menampilkan hal-hal yang di luar konsep. Kemudian memelihara moral dan norma sosial. Nah, itu juga selain beragama kita juga punya sistem moral yang itu perlu dijaga dengan baik, ya kan? Dijaga dengan baik bukan hanya di dalam tapi di luar. Membentuk solidaritas dan identitas kolektif. Kita harus melihat sesuatu itu secara keseluruhan. Meskipun pada akhirnya kita melibatkan pandangan-pandangan yang itu untuk meneguhkan keyakinan bahwa keputusan itu betul atau hal-hal yang kita memberikan dukungan saat krisis. Nah, krisis ini bisa saja bukan hanya bentuk ekonomi, tapi krisis keagamaan itu juga salah satu hal yang paling ditemukan di lapangan. Terutama dia yang konten itu bisa menemukan ada kawan yang itu dia muslim tapi belum paham tentang agama atau maka perlu didalami itu kan dengan baik biar yang melekat secara identitas keagamaan itu betul-betul bisa dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian alat kontrol sosial dan legitimasi kekuasaannya. Jadi kalau sudah beragama atau memiliki peran tertentu, orang itu menentukan atau melihat itu melakukan sesuatu kesalahan dijadikan kebenaran, itu juga tidak benar gitu, ya kan? Jadi legitimasi itu untuk membenarkan kekuasaan. Dia muslim tapi melakukan kesalahan gitu kan. Ditarik tentang isu agamanya lagi. Nah, itu rentan untuk diungkapkan di masyarakat karena akan menimbulkan politik gitu ya. Agama dan perubahan sosial. Nah, itu poin terakhir dari tema ini, yaitu agama dapat menjadi konservatif menjaga status quo. Perlu keseimbangan, kita harus merangkul orang-orang yang berbeda keimanan dengan kita untuk meluruskan cara pandang dan praktik beragama dan bernegara
itu sangat penting di Pontianak dan di Indonesia pada umumnya gitu ya kan, supaya konflik-konflik yang sebelumnya itu terjadi atas nama agama itu tidak terjadi di Indonesia atau di Pontianak. Hal-hal yang paling kita hindari dari masa ke masa. Tetapi juga dapat menjadi progresif, mendorong perubahan. Contoh, beragama itu juga bisa menjadikan gerakan keagamaan dalam reformasi politik. Waktu Pak Soeharto itu turun dan semua lintas agama juga turun kan, bukan hanya mahasiswa tapi semua masyarakat, elemen masyarakat itu bahu begitu untuk bagaimana juga berdiri tegak terhadap reformasi yang terjadi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan HAM terutama ini. HAM itu bukan hanya hari ini kita dicederai dalam konteks tertentu, tapi pada tema yang saya sampaikan sejauh ini. Ada pertanyaan yang mau disampaikan atau diskusi sebelum kita menuju? Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya bisa masuk ke slide tentang sembilan fungsi sosial. Oke. Fungsi sosial agama. Di sini kan ada 5 poin yang ditekankan oleh Bapak tadi. Jika 5 poin ini tidak dilaksanakan dengan baik di suatu daerah, contohnya apakah akan menjadi konflik terhadap fungsi sosial agama ini? Apakah akan terjadi konflik? Konflik di awal tidak langsung muncul, pastinya yang terjadi akan kesenjangan saja yang terjadi, ya kan? Kesenjangan pelan-pelan akan menjadi akumulasi dari sebuah tindakan. Maka perlu diimbangi dengan satu, menyediakan sistem makna itu sendiri, yang kalau kita menjadi pimpinan di daerah itu harus bisa membuat istilah masalah. Oh, masalah masyarakat ini latar belakangnya ekonomi, pendidikan, kemudian keagamaan, maka itu harus disupport dulu oleh pemerintah itu sebagai bentuk memastikan bahwa itu tidak akan menjadi bunyi-bunyi konflik. Kemudian memelihara moral dan norma-norma sosial masyarakat di daerah-daerah tertentu itu kan, kalau anak gadisnya tidak pulang dari jam 10, ya kan, itu dianggap utama, ya kan. Nah, maka di daerah tertentu dijaga dengan baik. Bahkan kalau lewat dari jam 10 atau jam 12, kalau ketahuan dengan cowok lain, mesti tidak kan. Nah, itu bagian dari masyarakat itu menjaga bahwa remajanya tidak terkontaminasi oleh sikap-sikap yang itu tidak sesuai norma. Nah, itu. Kemudian membentuk solidaritas dan identitas kolektif. Nah, itu bagian dari identitas masyarakat itu, bahwa dia menjaga moral dan hal lain itu dengan baik gitu. Meskipun secara keilmuan keadaan akademisi dari Yayasan Pontianak tidak relevan dengan kondisi ini, maka perlu di pola lain gitu. Supaya remajanya tidak liar, maka dibuatkanlah ruang yang itu untuk supaya tidak keluar dari koridor-koridor atau batasan-batasan yang ada. Kemudian yang di keempat itu memberi dukungan saat krisis. Maka krisis-krisis yang dimaksud ini adalah krisis moral itu sendiri, dan alat kontrol sosial adalah legitimasi kekuasaan. Nah, maka itu mengalir dari sisi kekuasaan yang oke, itu terima kasih dari pertanyaan yang ada. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sampai